Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Gimana ini si TGB begitu kan ya? Survei Ganjar Mahfud ya di Lombok nyungsep begitu kan. Kita lihat saja bahwa ya peran penting dari seorang TGB begitu kan ya, si Tuan Guru Bajang hari ini ternyata begitu sepi ya, begitu tidak begitu diminati oleh para pengikut-pengikut mereka begitu. Masyarakat kan sudah cerdas ya hari ini. Padahal ya si TGB itu punya pengaruh besar di NTB begitu. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja ya, surveinya Pak Ganjar di urutan nomor buncit begitu kan. Ya hanya 12% begitu kan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan situasi politik hari ini, masyarakat sudah cerdas. Mau pilih yang mana begitu kan? Ya kita lihat saja di Lombok di situ begitu. Bahkan ya di satu sisi ada yang mengatakan, wah ini kacau si TGB begitu kan. Menjadi tim pemenangan Pak Ganjar, tapi di daerahnya sendiri kalah mereka begitu. Ini Prabowo Gibran, lembaga survei ya, prediksi survei dan statistik Indonesia, Prabowo Gibran 42,7%, Anies Baswedan 22%, Ganjar Mahfud hanya 12%. Bayangkan, Ganjar Pak Mahfud saja 12% begitu kan. Ini akibatnya apa coba bayangkan begitu, kalau hal-hal seperti itu begitu kan. Jadi pada kenyataannya si TGB itu punya peran penting seharusnya di situ begitu, tapi sekarang kok melempem begitu kan, ada apa begitu kan. Ini sangat tidak realistis menurut saya pribadi begitu kan. Karena apa? Karena pada kenyataannya begitu kan ya, seharusnya kalau menjadi tim pemenangan di situ begitu kan ya, seharusnya kan mereka juga bisa bagaimana caranya mendongkrak elektabilitas dari seorang Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi pada kenyataannya sekarang kan sepi peminat-peminat mereka begitu kan. Mungkin ya pendukung-pendukung CTGB atau pengikut-pengikut CTGB di NTB sudah paham bagaimana karakter TGB, bagaimana Ganjar yang tidak begitu diminati oleh masyarakat, sehingga ya surveinya hanya 12% begitu kan. Kalau 12% berapa begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya selama ini begitu peran penting si TGB sudah tidak punya peran di situ begitu kan ya. Hanya sebagai formalitas ya, sebagai tim pemenangan Ganjar, tapi dampaknya, pengaruhnya di situ di wilayahnya sendiri, di daerahnya sendiri tidak punya dampak sama sekali. Ini kan kasihan kan, gimana begitu kan? Mau ketawa takut digugat tetangga 200 miliar. Semakin nyungsep karena salah satu strategi yang menghujat Jokowi dan keluarganya. Kapokmu kapan? Ya jar-jar katanya ya. Enggak apa-apa, hasil survei ini hanya untuk hiburan bagi pendukungnya supaya enggak betah ya, enggak patah semangat. Ya, ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Gimana peran TGB yang diusut di situ, bahkan pasti kan menjadi evaluasi besar kepada TGB di situ begitu kan. Menjadi tim pemenangan kan seharusnya kan menjadi pendongkrak elektabilitas di situ begitu. Mungkin sudah tahu karakter si TGB, ya itu aja mereka begitu kan. Jadi ini padahal ini ulama karismatik loh di NTB begitu kan ya, begitu diminati begitu kan, tapi pada kenyataannya masyarakat kan sudah cerdas, punya pilihan masing-masing di situ, dan pada akhirnya gimana begitu. Kalau menang di NTB, kenapa ya nggak sekeras sujud syukur? Ternyata masih prediksi guys katanya ya, komentar-komentar dari netizen. Tapi pada kenyataannya saya pribadi mengatakan, wah ini apa sekarang kok tidak begitu patuh terhadap lembaga survei, kok yang dulu patuh terus begitu kan ya. Coba lembaga-lembaga survei kalau Pak Ganjar tinggi, pasti mereka bersujud begitu kan. Pasti mereka menganggap bahwa survei itu benar. Tapi pada kenyataannya sekarang ketika survei di NTB saja ya sudah menunjukkan Pak Ganjar paling buncit. Pada kenyataannya sekarang sudah menghujat lembaga survei begitu kan. Aneh mereka begitu kan. Ini, mari kita telusuri peran CTGB ya. Lembaga survei prediksi survei dan statistik Indonesia Persi merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas capres-cawapres peserta Pilpres di 2024 di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Hasilnya Prabowo Gibran yaitu adalah urutan pertama, terus kemudian disusul Anies Baswedan dan kemudian Ganjar Mahfud di situ. Bahkan ya posisi ya memotret hasil survei ya nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka meraih elektabilitas 42% dan Anies Baswedan 22% dan yang terakhir yaitu adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 12%.
Elektabilitas Ganjar dan Mahfud menjadi sorotan. Pasalnya mantan gubernur NTB 2 periode merupakan tokoh kenamaan di NTB khusus di Pulau Lombok di situ begitu kan ya. Yaitu yakni Tuan Guru Bajang TGB Zainul Majdi merupakan wakil ketua tim pemenangan Ganjar. Ini yang disorot mereka begitu. TGB juga merupakan ketua salah satu ormas terbesar di NTB, Nahdlatul Wathon, Diniyah Islamiyah, NWDE yang spektrum ya jamaahnya berada di Pulau Lombok. Bayangkan, ini kan gimana logikanya begitu kan? Artinya masyarakat sudah tidak begitu meminati begitu kan ya peran penting dari seorang TGB di situ begitu kan. Karena ini berbeda antara politik dan keagamaan begitu kan. Ya politik itu kan masalah hati nurani pribadi mereka begitu. Kalau keagamaan ikutlah pada kiai dan para guru mereka. Orang akan cerdas begitu kan. Ya memang benar masyarakat warga NTB ini benar-benar ada ya benar-benar kecerdasannya luar biasa begitu kan. Sehingga TGB saja menjadi para ulama di situ begitu kan ya. Disegani di situ begitu kan. Tapi pengikutnya tidak hampir 12% saja mereka begitu kan. Ini gimana logikanya begitu kan? Ya, peran penting dari seorang TGB di situ begitu. Jadi saya hanya tertawa aja begitu kalau TGB ya sana sini spari politiknya ya keluar ya, apalagi di luar tidak begitu diminati begitu kan. Bahkan ya TGB merupakan ketua salah satu ormas terbesar di NTB, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ya. Direktur Presiden mengungkapkan sejumlah alasan mengapa elektabilitas Ganjar Mahfud di Pulau Lombok tidak terdongkrak naik kendati didukung TGB Zainul Majdi. Kemudian ya Darwan mengungkapkan pemilih Jokowi pada 2019 lebih banyak lari kepada Anies Baswedan. Spesifik ya soal TGB, Darman mengaku ya pengaruh TGB memang belum signifikan ke Ganjar Mahfud di Pulau Lombok yang merupakan kampung halaman TGB. Ya Darman menduga TGB memang ya belum intent menggarap Pulau Lombok untuk pemenangan Ganjar Mahfud. TGB lebih rutin melakukan spari politiknya. Ya iyalah begitu kan ya. Spari politiknya dari TGB hanya berada di luar Lombok begitu kan. Ya berada di luar NTB. Padahal ya karena sudah tahu mungkin ya di NTB sendiri sudah tidak begitu diminati, punya pilihan masing-masing. Karena dalam beberapa survei faktanya begitu kan, dalam beberapa survei mengatakan para pendukung-pendukung di 2019 banyak lari kepada Anies Baswedan begitu kan. Bukan tidak mungkin di NTB itu kemenangan untuk Anies Baswedan begitu kan. Kita buktikan aja nanti begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat realitas perkembangan politik hari ini ternyata begitu kan ya. Orang yang menjadi tim pemenangan ya bisa saja tidak punya elektabilitas apa-apa di situ begitu kan. Tidak punya peran penting dan pengaruh penting begitu. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa PDP coret gambar Jokowi dari baliho Ganjar Mahfud ya. Sampai-sampai begitu kan ya di NTB ini. PDP memilih tak memasang gambar Presiden Joko Widodo atau baliho Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. PDP memiliki alasan tersendiri kenapa gambar Jokowi dicoret di baliho Ganjar Mahfud ya. Sebelumnya baliho PDP di Mataram sudah menyertakan gambar Jokowi ya. Partai berlambang banteng moncong putih mengira gambar Jokowi bisa meraup banyak suara, tapi pada kenyataannya tidak ada mereka ya. Bahkan ya belakangan gambar Jokowi juga tak dipakai lagi. Gambar Jokowi dicoret oleh baliho partai maupun ya baliho Ganjar Mahfud. Disebut-sebut karena manuver politik Jokowi dan keluarganya. Bahkan dikonfirmasi terkait lagi munculnya Joko Widodo ya foto Jokowi dalam baliho Ganjar Mahfud ya PDP NTB. Ketua DPD PDIP NTB Rahmat Hidayat memberi keterangan. Rahmat mengaku memang sengaja tak lagi memasang foto Jokowi atas alasan ya posisi Jokowi sebagai presiden. Tidak elok katanya begitu kan. Alasannya luar biasa sih sebenarnya begitu kan. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja. Tapi pada kenyataannya lihat saja begitu. Ternyata anggaplah tidak begitu diminati hari ini begitu kan. Ya CTGB pengikutnya banyak yang kemudian tidak begitu meminati. Ya karena ini politik begitu berbeda dengan keagamaan begitu kan ya. Jadi artinya nyerah aja sih Ganjar begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.